Perkembangan teknologi printing atau percetakan udah jadi bagian penting dalam perjalanan peradaban manusia loh. Dari metode sederhana hingga teknologi digital modern, dunia printing terus mengalami transformasi yang signifikan. Terutama saat teknologi digital printing mulai diperkenalkan pada akhir abad ke-20. Dengan sistem komputerisasi, proses cetak menjadi lebih cepat, fleksibel, dan mampu mencetak dalam jumlah kecil tanpa perlu mencetak plat terlebih dahulu. Digital printing juga membuka peluang personalisasi mulai dari kartu nama hingga merchandise custom. Dari proses tersebut, ada beberapa industri yang terus berinovasi. Siapa sajakah mereka? Yuk kita lihat perkembangan proses tumbuh mereka dari nol. Tujuan pertama kita bermuara ke salah satu perusahaan yang bergerak di industri printing pakaian dan garment di Indonesia yang saat ini lebih dikenal dengan nama Rajasa Indonesia. Perusahaan yang sudah eksis selama lebih dari 30 tahun ini melayani beragam jasa printing. Mulai dari cetak desain langsung ke pakaian seperti kaos dengan teknik sablon dan print, ada juga cetak desain, pola, atau gambar langsung pada kain untuk berbagai keperluan aplikasi. Lalu apa sih rahasia bisnisnya sampai bisa bertahan hingga puluhan tahun? Ya, nama saya Ega, jabatan saya sebagai manajer dari Rajasa. Rajasa ini berawal dari saya itu generasi kedua. Berawal dari generasi ke-1 yang sudah hampir 20-30 tahun yang lalu. Nah, generasi pertama itu dia mulai dari screen printing manual, hand print. Dan sekarang perkembangan zaman, jadi sudah ada generasi juga. Kita udah mulai ke mesin dan teknik-teknik seperti digital print juga kita bisa. Pengalaman panjang selama 3 dekade membuat perusahaan yang mulai perjalanan dari Semarang, Jawa Tengah ini semakin mantap menjadi pemain utama di industri tekstil dan garment. Kalau untuk saya pribadi, saya dari saya kecil tuh saya hobinya menggambar. Jadi saya sangat suka melihat desain-desain, art-art, saya pun suka menggambar. Dulu saya sering juara mewarnai, menggambar. Jadi secara tidak langsung ini seperti passion saya untuk melihat gambar yang diterapkan ke pakaian yang bisa dipakai gitu. Jadi setiap hari saya kalau melihat desain-desain baru, desain-desain yang unik-unik itu saya senang gitu. Jadi saya makanya join untuk menjadi penerus di Rajasa ini gitu. Banyak banget loh teknik printing yang ditawarkan di sini, seperti teknik screen printing, digital printing, dan berbagai efek khusus. Specialty kita di Rajasa sebenarnya kita bisa semuanya dalam segi printing dan sablon ya. Cuman kita specialty-nya bisa dibilang ada satu yang banyak orang tidak bisa, yaitu printing water based discharge. Itu tuh bisa dibilang artinya cabut warna gitu. Tapi di sini kita bisa semuanya. Di Rajasa kita bisa dihitung mungkin lebih dari 20-30 tipe sablon ya. Ada water base discharge, ada plastisol, ada rubber, ada puff,
ada high density, glow in the dark yang spesial, thermochromic, flocking, banyak sekali. Jadi bila dibilang kita specialty-nya apa, sebenarnya kita bisa semua dan kita utamakan itu kualitas, presisi, warna yang customer sesuai permintaan customer gitu. And for your information nih, kapasitas produksinya bisa mencapai ratusan ribu potong per bulan sehingga mampu menangani pesanan skala besar dengan standar kualitas tinggi yang konsisten. Proses produksinya dilakukan secara terstruktur mulai dari konsultasi desain, pembuatan sampel, produksi massal, quality control ketat, hingga pengiriman tepat waktu. Pada tahap awal, jika kalian ingin membuat baju di Rajasa, hal pertama yang harus kalian tentukan adalah model bajunya. Jadi Rajasa itu bukan cuma bisa bikin kaos aja loh, kita juga bisa bikin kemeja, kita bisa bikin sweater, kita bisa bikin wangki atau polo shirt, jaket, dan banyak lagi gitu. Setelah kalian menentukan modelnya, model bajunya, hal selanjutnya adalah kalian harus menentukan bahan apa sih yang mau dipakai. Semua proses yang dilakukan di Rajasa terbilang mudah banget. Terus gimana nih kalau kita tidak paham dengan desain dan juga bahan? Jenis-jenis bahan tuh kan banyak banget ya gitu. Tapi kalau misalnya kalian masih awam dan kurang paham nih tentang jenis-jenis bahan, kita Rajasa bisa kok merekomendasikan bahan apa yang cocok, yang bagus, yang biasanya dipakai untuk model tersebut gitu. Untuk mendapatkan hasil sablon berkualitas, tentu perlu tahapan-tahapan rinci dan cukup panjang. Pabrik yang letaknya di kota Tangerang, Banten ini melakukan pecah warna yang menentukan jumlah warna yang dibutuhkan. Karena kalau sampai salah warna, bisa jadi warna desain pada baju yang diinginkan tidak sesuai. Untuk pembuatan desain sablon, hal pertama-tama yang harus kalian siapkan adalah file desainnya. Gambar apa yang akan kalian buat, karena harus kirimkan filenya. Biasanya format yang kita pakai adalah Photoshop, Illustrator, atau Corel. Setelah itu, baru nih desainer kita yang akan melakukan proses pecah warnanya. Kalau proses lamanya itu sih tergantung kesulitan desainnya sih Kak. Tergantung kesulitan desain dan jumlah warna biasanya. Semakin banyak warna, semakin sulit gambarnya, itu akan semakin lama proses pecah warnanya. Tapi kalau untuk per hari, kita bisa mengeluarkan sekitar 10 desain per hari. Dengan dukungan teknologi digital printing modern, mampu menghasilkan warna-warna yang tajam dan detail presisi tinggi. Kapasitas produksi kainnya pun gak kalah besar, mencapai lebih dari 1 juta yard per bulan, menjadikannya salah satu manufaktur printing tekstil dengan skala produksi signifikan di Indonesia. Kalau dahulu, mereka tidak memiliki tempat cutting pola bahan sendiri, tapi seiring dengan terus meningkatnya pesanan, maka punya mesin cutting sendiri jadi pilihan yang nggak bisa ditunda. Kalau pola biasanya kan ada yang beberapa yang custom ya. Mungkin mau yang lebar dadanya, atau bajunya mau yang panjang, atau mau oversize, mau crop top. Nah biasanya mereka akan infokan dulu ke kita seperti apa, lalu kita buatkan sampel bajunya untuk dia fitting. Setelah dia oke, baru kita buatkan untuk all size-nya. Sebenarnya kalau untuk kaos, karena kita beberapa bikin model ya, ada beberapa model. Jadi kalau untuk kaos, biasanya bahan yang dipakai adalah katun 100%. Kami merekomendasikan itulah katun bambu, karena katun bambu itu biasanya antibakteri dan penyerapan keringatnya oke banget. Lalu kalau misalnya untuk pembuatan sweater atau hoodie, biasanya kita menggunakan baby terry gitu. Jadi kalau untuk banyak dipakai ya tergantung modelnya sih Kak, gitu. Kalau gitu, langsung aja yuk intip proses nyablon baju. Karena desain udah jadi, tentu langkah berikutnya adalah menentukan warnanya ya. Tapi sebelum mengimplementasikan desain pada kaos, maka alangkah baiknya mencoba sablon pada kain kaos dulu ya. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kesalahan.
Apalagi kalau mencetak dalam jumlah besar. Bisa rugi bandar nih kalau ada kesalahan. Size spek semua sudah oke, kita lanjut ke produksi. Nah, produksi itu kita mulai dari bahan yang masih bentuk roll, itu kita mulai bikin pola dan cutting. Nah, selesai cutting, baru kita proses ke bagian sablon. Nah, untuk sablon setelah turun desain, itu biasanya kita ada proses yang namanya afdruk. Afdruk ini proses pemindahan gambar atau desain ke kain screen atau kasa sablon menggunakan emulsi fotosensitif cahaya sehingga terbentuk pola cetak yang nantinya digunakan untuk menyablon. Istilah mudahnya adalah tahap mencetak master design. Nah, setelahnya lanjut ke tahap mixing warna untuk mendapatkan warna yang diinginkan. Ternyata mencampur warna kayak gini tuh ada rumusnya loh. Apa ya rumusnya? Setelah mixing warna, screen sudah siap, warna sudah siap, ya berarti kita tinggal setting ke mesin aja. Kalau mesin, settingan mesin kita memang agak lama ya Kak, karena mesin kita bisa dilihat besar banget gitu. Jadi semakin banyak warna yang dipakai, maka semakin banyak screen-nya. Nah, untuk nyeting screen satu persatu itu membutuhkan waktu sekitar 3-4 jam gitu, karena kita memastikan kalau dari antara warna ke warna yang lain itu presisi gitu, supaya tidak berbayang, hasilnya sesuai, tajam, dan warnanya pun pas gitu. Di Rajasa kita memiliki 2 teknik sablon, jadi ada yang menggunakan mesin dan ada yang menggunakan handprint. Untuk mesin kapasitas kita sehari adalah 8.000 piece. Sedangkan untuk manual kita bisa di 2.000 piece. Jadi dalam satu hari Rajasa bisa menghasilkan 10.000 piece. Lihat sendiri kan tadi gimana membuat sablon profesional dengan kualitas maksimal. Asli, proses yang gak gampang ya untuk mendapatkan kualitas bagus dari sebuah kaos seperti ini. Selain showroom ini untuk customer melihat hasil sablon dan printing pabrik kita pun juga menyediakan kaos-kaos polos, baju-baju polos yang bisa customer pilih langsung dan customer pun bisa memilih desain-desain digital yang ready, bisa langsung dibuat di sini. Tapi itu seperti bukan custom print, berarti desainnya sudah ready, kaos polosnya seperti kanvas kosong, desainnya tinggal pilih, bisa langsung di print di sini. Itu untuk satuan. Oke. Rajasa ini kan sudah 2 generasi ya. Salah satu yang penting menurut saya itu adalah inovasi dan regenerasi. Jadi generasi yang pertama yang mendirikan Rajasa ini berani mengajarkan ke generasi yang lebih muda. Jadi bisa ada penerusnya lah istilahnya begitu. Seiring dengan perkembangan teknologi, nggak cuma teknik printing aja yang terus berkembang. Tapi juga terus bermunculan deh tuh inovasi dalam percetakan. Saat ini terus berkembang dan terjadi pergeseran pandangan terhadap dunia percetakan. Dari sekedar industri penggandaan dokumen menjadi wadah kreativitas yang tak terbatas. Percetakan kini adalah perpaduan antara teknologi mutakhir dan estetika tinggi. Kira-kira ada inovasi apa ya di industri percetakan ini? Tetap pantengin dari nol ya.